Saya teringat pernah membaca Prof. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa indigenous way of learning-nya bangsa Indonesia itu pondok pesantren. Tapi sebenarnya saya setuju sama apa yang disampaikan oleh Prof. Nafik dan tadi Gus Miftah ya, bahwa sebenarnya ini uh, nggak cuma sekadar a matter of education gitu, nggak cuma indigenous way of education gitu, tapi indigenous way of social livingnya bangsa Indonesia menurut saya memang adanya di pondok pesantren. Karena eh, kekhasan yang dimiliki oleh pondok pesantren itu nggak cuma sekedar di pendidikan, tapi di pemberdayaan. Kalau tadi Pak Nur Abadi menyampaikan 3 fungsi utama pondok pesantren, yaitu fungsi dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan. Memang kalau menggunakan konsep Ki Hajar Dewantara tadi hanya dari sudut pandang pendidikannya aja. Sudut pandang dakwah dan sudut pandang dakwah mungkin juga sudah merupakan prioritas di pondok pesantren. Hampir semua dai di seluruh Indonesia juga lahir dan besar di pondok pesantren. Tapi kalau fungsi pemberdayaan ini yang mulai memang bergeser dan tergerus. Ini yang seringkali disampaikan oleh Presiden. Harapan Presiden adalah pesantren itu bisa menjadi harapan pembangunan nasional gitu. Kalau bahasa Presiden, ke depan itu pesantren harus bisa melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang punya akhlakul karimah, memiliki kemampuan yang tinggi dan bisa berkompetisi dengan negara lain. Artinya harapan Presiden ini senafas dengan apa yang Pak Prof. Nafi tadi sampaikan, bukan sekedar melahirkan individu yang mungkin akan menjadi aktor keagamaan ya, atau menjadi begawan agama lah di kehidupan sosial, tapi juga menjadi tokoh-tokoh pemberdayaan masyarakat atau community development di masyarakat. Nah, kalau tadi Mas Sanusi nanyain sebenarnya diskusi kita di istana gimana sih terkait pesantren. Kita serius banget Mas di tahun ini fokus terhadap pengembangan pondok pesantren. Ada 19 kementerian lembaga di seluruh ada 19 kementerian lembaga, Bapak Ibu semuanya, yang fokus untuk pengembangan pondok pesantren. Salah satunya Bank Indonesia. Bank Indonesia juga diharapkan sangat concern di pondok pesantren juga. Kalau kita mengacu pada apa yang pada ini ya Bu, Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi Syariah Indonesia, itu kan ketuanya langsung Pak Presiden Jokowi. Itu disebutkan bahwa salah satu concern Bank Indonesia adalah di halal value chain. Halal value chain ini Bank Indonesia kalau data per tahun 2019 Bu sudah melaksanakan kegiatan di 131 pondok pesantren seluruh Indonesia. Nah, ini kalau kalau soal halal value chain ini tokohnya inilah Gus Miftah lah, Pak Kiai ya. Pak Kiai Miftah ini paling concern di situ, karena habit trend saya ngelihat, saya baca-baca artikel soal habit trend, memang concernnya ternyata di situ. Yang kita harapkan kemudian sih memang juga ini Pak, fintech syariah juga masih banyak banget pondok pesantren belum terlibat di fintech syariah. Rata-rata kalaupun kita ngomongin soal pengembangan keuangan masih ke bank wakaf mikro ya Pak ya, yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Sudah ada lebih dari 50 bank wakaf mikro, tapi masuk ke fintech syariah di ekonomi digital, yang juga sebenarnya salah satu dari target utama di Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Pesantren masih belum mengambil langkah strategis nih Pak Miftah, ini tanggung jawab besar Pak Miftah kayaknya deh. Nanti mungkin kita setelah ini ada komunikasi lanjutan ya Pak, kolaborasi lanjutan kira-kira detail habit trend dan Bank Indonesia kolaborasinya seperti apa untuk bisa kemudian melibatkan pondok pesantren selain di halal value chain yang tadi, tapi juga di pengembangan fintech syariah. Nah, ada beberapa poin juga Mas Husein Sanusi yang mungkin saya perlu highlight di sini. Ada beberapa program pemerintah yang memang ditujukan untuk meningkatkan fungsi pemberdayaan pondok pesantren. Saya ambil contoh Balai Latihan Kerja atau BLK komunitas yang didirikan di pondok pesantren. Sudah ada 1.300, ditambah tahun ini harusnya 2.000, but due to COVID-19 dikurangin jadi 1.000 Pak. Jadi ada 1.000 tambahan 300. Balai Latihan Kerja. Harapannya itu Prof. Nafik, harapannya adalah balai latihan kerja ini akan disesuaikan dengan potensi lokal. Jadi misalnya pesantren di Wonosobo punya potensinya adalah kopi, maka dia bisa mengambil balai latihan kerja yang cabangnya agrobisnis, atau misalnya programnya Habitren itu barista. Ya.
Iya, misalnya, oh iya, Herbiter punya program barista itu ya. Idealnya begitu, tapi sayangnya Balai Latihan Kerja kalau kemarin kita diminta bikin laporan untuk presiden, Pak. Pada praktiknya ternyata Balai Latihan Kerja itu 56% mengambil komputer, Pak. Yang itu sebenarnya nggak relevan dengan potensi lokal. Nah, ini yang sebenarnya mengkhawatirkan untuk kita gitu. Nggak semuanya sepercaya diri pesantren Al-Ittifaq ya, misalnya Al-Ittifaq BLK-nya ngambilnya mungkin agrobisnis atau ngambilnya menjahit atau ngambilnya woodworking, kan ada banyak ya contohnya BLK. Tapi 56% mengambil Balai Latihan Kerja komputer. Kemudian kalau nggak salah belasan persen mengambil bahasa. Artinya sudah lebih dari 60% itu tidak sesuai dengan kompetensi lokal. Nah, ini yang iya betul, yang ini yang sedang kita coba kaji lebih dalam lagi, Pak. Kemarin juga Presiden minta kita mengkaji lagi apakah ini akan perlu dievaluasi kembali programnya gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.